Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Lutfia Nurbaiti dengan NPM 101200075 kelas C4 Manajemen. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu penugasan akhir semester mata kuliah Ilmu Ekonomi. Adapun yang akan saya bahas kali ini adalah tentang harga ayam dan telur naik saat Ramadan tahun 2021. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Selamat menyaksikan. Harga komoditas pangan seperti daging ayam dan telur ayam ketika memasuki bulan puasa tahun ini hanya naik tipis. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS, memasuki hari keempat puasa atau per Jumat tanggal 16 bulan 4 tahun 2021, harga rata-rata daging ayam Rp37.750 per kilogram, naik dari harga satu pekan sebelumnya yang sebesar Rp36.250 per kilogram. Begitu juga rata-rata harga telur ayam yang pada Jumat Rp26.150 per kilogram, naik dari Rp25.200 sepekan sebelumnya. Di Jakarta, harga daging ayam naik menjadi Rp41.650 per kilogram, lebih tinggi dari pekan sebelumnya yang sekitar Rp40.850 per kilogram. Berikut perkembangan harga daging dan telur ayam hingga 16 April 2021. Kenaikan harga telur masih lebih rendah dibandingkan Ramadan 2020. Ketua Umum Asosiasi Peternak Layar Nasional, Kimus Barmesdi mengatakan, harga jual telur ayam yang berkisar Rp24.500 sampai Rp25.000 per kilogram saat ini lebih rendah dari Ramadan tahun lalu yang bisa menembus Rp28.000 per kilogram. Menurut beliau, kenaikan harga jual telur yang lebih rendah dibandingkan Ramadan 2020 disebabkan belum pulihnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKPPI, Abdullah Mansuri mengatakan harga komoditas pangan yang naik ketika memasuki bulan puasa karena permintaan yang tinggi. Dia menjelaskan harga akan naik seminggu menjelang puasa, kemudian turun di pertengahan puasa, dan naik seminggu atau 3 hari menjelang lebaran. Untuk saat ini, Abdullah mengatakan harga beberapa komoditas pangan yang cukup tinggi antara lain daging sapi, cabai rawit merah, serta daging ayam. Penyebabnya pasokan cabai belum tentu karena faktor alam dan harga daging ayam pun sudah tinggi dari peternak. Dari sisi konsumsi, mengutip data Badan Pusat Statistik atau BPS di 2019, konsumsi daging ayam rata-rata berada di angka 0,1 kg per kapita seminggu. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan konsumsi per kapita seminggu ikan sebanyak 0,34 kg per kapita seminggu. Rata-rata konsumsi daging sapi sebanyak 0,001 kg per kapita seminggu. Sudah lebih dari 2 tahun, harga jual ayam hidup di tingkat peternak selalu di bawah harga pokok produksi atau HPP karena kelebihan pasokan. Data Kementerian Pertanian, potensi produksi ayam hidup sejak Agustus hingga Desember 2020 tumbuh 8% dengan rata-rata tiap bulan sebanyak 259,4 juta ekor atau setara daging ayam sebanyak 304.300 ton. Sementara kebutuhan sebanyak 137,7 juta ekor atau setara daging ayam sebanyak 161.500 ton, sehingga potensi surplus masih terlalu tinggi sebesar 88,44% rata-rata per bulan. Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Indonesia atau PPRN Alvino Antonio juga mengatakan stok aman sehingga harga jual daging maupun telur ayam tidak bergejolak. Karena suplai lebih dari cukup, seharusnya gejolak harga tidak ada karena populasi budidaya minimal 90% ada di integrator dan afiliasinya. Seandainya ada, Satgas Pangan harus turun menangani mafia di unggas. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi juga mengatakan pasokan bahan pangan mencukupi selama Ramadan dan Lebaran 2021. Dia memastikan 11 komoditas utama pangan secara nasional mencukupi. Meski begitu, Agung tidak memungkiri ada komoditas pangan yang harganya naik saat ini seperti daging ayam dan telur. Tapi catatan kami selalu melihat bahwa koefisien varian di bawah 15% bagi kami adalah wajar dan itu yang terus dipertahankan. Oke, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.